Ya, ini jadi kita punya kesempatan luar biasa, teman-teman saling sapa jalan-jalan. Kita berada di Museum Panji. Panji itu apa kalau mau jelasinnya susah. Ya. Makanya saya ngajak yang si empunya. Jadi bicara Panji ini soalnya bukan bicara benda ya. Ya. Ya perkenalan dulu. Ya, saya Dwi Cahyono dari Museum Panji. Ini kita sekarang berada di Museum Panji, tapi di pelatarannya. Betul. Ya. Jadi di pelataran kita lihat ini sebetulnya stage, panggung air. Panggung air. Ya, ya. Ini Danau Museum Panji. Ya. Jadi kita sekarang berada di sini entrance. Ya. Kita nanti masuk ke ruangan peneliti Panji. Kenapa Panji itu diteliti dan siapa saja yang meneliti, sejak mulai kapan diteliti itu di sini. Terus masuk ke ruang cerita Panji, ruang wayang, dan ruang sastra dan naskah. Masuk ke ruang topeng, selanjutnya ada diorama. Ada 2 diorama di sini yang kita turun ke bawah, sama ke ruang prasejarah. 1 juta tahun yang lalu, terus Singosari, Kediri, masuk ke ruang Mojopahit, ruang relief, maritim, keramik, kemudian ke kehidupan sehari-hari era Panji dalam legenda Panji, kemudian di lingkungan hidup, ke gelar dan tokoh, kemudian kita balik lagi ke lobi ke sini. Ya, kita langsung. Ya, kita sekarang berada di ruang peneliti Panji. Jadi Panji itu adalah nama salah satu tokoh dalam satu cerita Panji. Cerita Panji itu sendiri adalah cerita yang asli dari Jawa Timur, Indonesia, sebelum ada cerita-cerita lain masuk. Jadi Ramayana, Mahabharata. Jadi satu-satunya yang asli yang menyebar sampai ke beberapa negara di ASEAN. Ya, ini yang patut kita lestarikan, karena ini asli kita sendiri, dan penelitinya ini semuanya dari kebanyakan dari luar negeri, dari Australia, dari Belanda, dari Prancis, dari Jerman. Dan cerita Panji juga sudah didaftarkan di UNESCO sebagai Memory of the World tahun 2015, dan di cerita Panji itu jumlahnya ada 700 naskah lebih. Tidak seperti Ramayana, Mahabharata, ya, satu ini 700 lebih, dan 700 naskah itu semua kebanyakan disimpan di Belanda dan di Prancis. Ya, kita hanya punya sekitar 70-an di Perpustakaan Nasional. Yang bisa dibuka aja sekitar 3 gitu ya. Terus yang didaftarkan ini kemarin ada yang daftarkan. Jadi ini peneliti ini, kenapa mereka tertarik sekali meneliti ini? Karena Panji itu orang-orang banyak yang salah mengerti gitu. Dikiranya Panji itu Panji Asmoro Bangun, Panji Laras, Panji ini itu cerita tentang legenda rakyat, cerita sebelum tidur, kemudian cerita tentang seni. Padahal kalau kita telisik, semua ini ada pertemuan, kemudian ada konflik, ada perpisahan dan pertemuan kembali. Pada saat konflik itu terjadi petualangan. Itu Panji bercerita tentang strategi perang, ekonomi, terus ekologi, berbicara tentang sopan santun, adat istiadat segala macam. Makanya itu semuanya diteliti, dibawa ke sana gitu. Ini Panji dari Kamboja. Bahasanya masih bahasa Khmer. Dan di sana ini SD, sekolah dasar itu diajarkan, dan mereka diberitahu kalau ini Panji pahlawan dari Jawa. Loh, kan luar biasa itu. Kita harusnya tidak membanggakan Korea gitu, tidak membanggakan ini, tapi orang sana bangga pada Jawa. Utamanya dekat dengan topeng dan wayang. Nah, ini kita tunjukkan dulu bahwa cerita Panji dimulai dari wayang. Wayang itu bukan satu, dua. Sekarang orang tahu wayang, ya udah wayang kulit, wayang orang, sama wayang golek gitu. Udah. Ya, padahal saat Panji itu kekayaannya luar biasa.
Ini ada wayang blawong, wayang suket, wayang kerucil, wayang klitik, wayang purwa, wayang kaca, wayang ini semuanya. Ini sebagian saya pajang di sini untuk apa? Untuk menumbuhkan kebanggaan pada utamanya adik-adik sekolah ya, bahwa kita itu kaya gitu. Jumlah wayangnya aja sudah sekian banyak dan dibanggakan luar negeri gitu. Ya. Jadi itu yang tidak diketahui gitu. Jadi ini wayang klitik, wayang kerucil, wayang dari kayu nih. Terus yang dipahat jadi batu, wayang purwa, wayang suket, wayang kaca, ya. Terus wayang golek menak. Ini wayang golek menak. Ini usianya sudah 1890. Jadi sudah 100 tahun lebih. Ini cerita-cerita Amir Hamzah gitu. Kemudian ada wayang Tengger. Jadi kalau kita tahu sekarang budaya-budaya di di cerita-cerita rakyat di masing-masing daerah, utamanya Tengger, suku-suku Tengger ini ada wayang Tengger yang mungkin dipakai saat Kasodo pertama dulu. Jadi ini wayang ini sudah berapa kali dipinjem untuk dipamerkan di dalam dan di luar negeri. Ya, terus ini banyak wayang-wayang yang lain yang bisa dijadikan modal untuk kebanggaan kita pada budaya kita sendiri. Kita sekarang berada di ruang sastra Indonesia. Kenapa ini penting? Karena banyak hal-hal diketahui justru dari literasi. Ya, jadi ini kita buktikan bahwa saat-saat itu seperti Panji itu semuanya ditulis saat Majapahit. Tapi tahunya orang ditulis saat itu, mungkin anak-anak sekarang tahu tulis ya sudah berarti sama bermain sama buku gitu. Padahal kita tahu di Indonesia sendiri alat tulis itu mulai dari harus tahu batu, perunggu, logam mulia, lontar, alun, bambu, deluang, segala macam ini. Contohnya berapa? Ya, ini yang perunggu, ini yang dari koran kertas Eropa, kemudian ini lontar. Ya, jadi semua naskah yang tulis ini bantuan Al-Quran dari museum di Aceh. Ya, jadi ini sudah hampir 400 tahun. Ini kemudian ada prasasti batu yang semuanya bisa dipelajari. Dan ini bukan di luar negeri, bukan di negara-negara ASEAN, ini di Jawa Timur. Kekayaannya ini belum seberapa ini. Jadi kita alat tulis pribumi yang ada ini semua itu di Jawa Timur sendiri itu sudah sangat kaya sekali. Jadi kalau ini tidak digali, kita terbuai itu dengan budaya sekarang yang sangat luar biasa, budaya luar itu, sedangkan budaya kita sendiri tidak digali, itu amat sangat sayang sekali gitu. Kemudian ini seperti ini surat-surat, contoh-contoh surat yang disimpan di luar negeri. Ini simpan di salah satunya di Penang, Malaysia, ya. Jadi surat raja-raja dahulu dengan iluminasi, dengan hiasan-hiasan. Jadi suratnya sedikit ini, tapi hiasannya untuk membuat yang menerima surat itu senang. Itu hiasan-hiasan ini sungguh luar biasa. Jadi ini yang ditinggalkan sekarang. Sekarang berkirim surat, ya sudah. Apalagi dengan WA, ya sudah. Ya, tapi ini seperti Al-Quran ini sendiri kan ditulis tangan, dipakai penggaris, pakai ini. Jadi bisa dibayangkan aja sekarang ini. Jadi ayatnya sedikit gitu, terus iluminasi, gambarnya itu sekian besarnya. Ini banyak dari NTT, dari Jawa, kemudian dari beberapa yang ditulis. Ada juga tulis surat itu dengan huruf Arab, tapi bahasanya Cina. Kita sekarang berada di ruang topeng. Ya, masyarakat Malang itu tahu persis gitu. Semua mulai dari pejabat, masyarakat tahu apa sih ciri khas Malang? Topeng. Semua pasti bersuara sama, topeng. Tapi topeng yang mana? Kemudian seperti apa? Sejarahnya seperti apa? Kemudian topeng itu tidak berdiri sendiri.
ada filosofinya, kemudian ada pakaian-pakaian yang digunakan gitu. Saya coba menghadirkan ini satu rangkaian cerita topeng. Ini satu rangkaian cerita topeng ya tahun 1900-an. Itu jadi tokoh Panji yang di tengah ini. Jadi ini bisa jadi literatur. Ya. Jadi tokoh-tokoh saat itu seperti ini. Kemudian ada beberapa yang dari daerah-daerah wilayah Malang. Jadi mungkin tahunya di Kedung Monggo ya, di Tumpang, di ini padahal banyak, Gunung Kawi dengan banyak dan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ini beberapa contoh kita pasang di sini termasuk beberapa alat pengiringnya. Alat pengiringnya. Nah, yang di sini ini yang menurut saya masterpiece juga. Jadi ini pakaian yang digunakan. Ya, jadi topeng tidak bisa berdiri sendiri. Terus cuman pakai topeng aja, tapi dia menggunakan beberapa atribut-atribut yang digunakan tahun 1900-an. Ini sebetulnya contoh-contoh. Jadi kita tidak kehilangan jejak. Ya, saat sekarang itu terus masyarakat atau pemerintah atau apa tidak atau kurang memperdulikan topeng Malang dan pagelaran topeng Malang yang asli, kemudian direkayasa menjadi sesuatu yang modern dan baru. Kita berada di ruang prasejarah. Kenapa terus bilang ke prasejarah? Apa hubungannya dengan Panji? Gitu. Jadi saat saya akan membuat museum Panji, itu yang berada di benak saya ini luar biasa, kegalauan yang luar biasa gitu, kebingungan gitu. Jadi saat akan memfisikkan cerita-cerita folklore itu menjadi sangat rumit gitu. Apalagi masyarakat tahunya tidak seperti saat diberitahu Ramayana, Mahabharata gitu. Orang langsung tahu itu. Semar Gareng Petruk Bagong, Pendowo, Kurowo itu langsung tahu. Saat Panji sangat terbatas gitu. Jadi saya harus menampilkan secara keseluruhan setting mulai dari prasejarah kemudian sampai kerajaan saat ditulisnya setting Panji, jadi kerajaan Kediri saat ditulisnya Mojopahit, saya harus menampilkan semuanya. Jadi Panji itu Mojopahit, masyarakat Mojopahit itu seperti apa gitu, sudah seperti apa ekonominya, masyarakat penghasilannya, kepandaiannya segala macam. Jadi ini yang ada sekarang di sini, ini adalah pecahan dari beberapa temuan-temuan penggalian. Ini dari Trowulan ya. Ini semua di galian-galian ini pecahan-pecahan ini. Jadi di ruangan ini biasanya adik-adik sekolah itu semuanya duduk dan di cerita semua mengambil satu persatu pecahan-pecahan ini. Dan dia harus menggambar ulang, menebak dari ini sebetulnya benda apa. Ini kendi, ini tempat air, ini tempat ini segala macam itu nanti kita kasih referensinya. Jangan semua mungkin berharap, oh saya nemu penemuan itu, wah ini utuh, ini kendi ini enggak. Temuan itu seperti puzzle gitu. Ya, seperti puzzle. Jadi kecil-kecil itu nanti dilem satu persatu gitu. Jadi nanti kalau datang ke sini adik-adik itu dikasih kendi satu-satu terus dipecahkan, habis dipecah suruh ngelem membalikan lagi, itu latihannya. Jadi kalau sudah begitu terus baru nyoba ini yang asli. Kemudian di sini ada beberapa seperti ini fosil tanduk kerbau ya yang hampir 1 juta tahun. Ini menceritakan bahwa Malang dulunya ini yang di sini. Ya, Malang itu satu gunung purba, satu gunung besar. Ini penelitian Maur ya, ada yang meneliti dari orang Belanda. Jadi satu gunung besar yang meletus, ya, terus pinggiran letusannya gunung ini kemudian menjadi keliling ini Gunung Kawi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, Bromo, Tengger, Welirang, gini. Dan Malang itu berada di dataran ininya, yang datarnya ini. Nah, kenapa Malang itu subur gitu? Nah, Malang subur karena ini berada di bekas lava ini pasti subur. Kemudian di gunung ini ada 4 patusan
patusan-patusan itu, tempat air itu keluar. Ya. Ya, kita sekarang berada di ruang diorama bawah tanah. Kenapa harus bawah tanah? Ini dulunya datar gitu, di atas meja. Tapi ternyata rohnya justru tidak kena. Jadi rohnya, karena saya ingin menggambarkan ini perang ganter. Ini sebetulnya perang apa namanya, yang terunik antara Ken Arok dengan pasukannya dengan kerajaan Kediri yang demikian besar. Saat itu adalah kerajaan besar dan Ken Arok jumlahnya cuma sedikit, tapi kemenangan berada di pihak Ken Arok. Setelah Ken Arok menang, terus baru mendirikan kerajaan Singosari. Ya, jadi ini kejadian ganter ini ada di desa Ganter, di Ngantang, di Pujon Batu. Nah, ini saya gali sampai kedalaman hampir 4 meter ini. Saya ingin menunjukkan bahwa strategi yang juga diyakini ini strategi Panji, strategi perang Panji itu yang dia memanfaatkan alam sebagai salah satu pendukung untuk kemenangan perang. Bayangkan dengan pasukan yang sana, yang pasukan rakyat biasa, ya, yang harus berperang dengan. Jadi kesulitan ini ada pada pembuatan kontur. Jadi kebetulan saya suka buat museum gitu, jadi buat apa namanya, diorama figur-figur ini satu persatu perang seperti ini kesulitannya menjadi unik, menjadi tinggi gitu kesulitannya, karena harus menyesuaikan dengan kontur-kontur yang pihak kerajaan Kediri ya dari sini. Dan ini perang face to face yang ada di tengah ini, dan di sana bukit yang naik yang sekarang ini Pujon, itu adalah Pujon, yang sini yang arah Ngantang Selorjo. Jadi kita dengan kontur seperti ini dan bau tanah yang ada di sini, seperti bisa dilihat di belakang saya ini, tanah ini, kita bisa membayangkan seperti apa terus peperangan saat itu terjadi. Ya. Jadi ini pasukan kuda, ini pasukan ya infanteri kavaleri tadi sama pasukannya Ken Arok. Jadi ini sebetulnya waktu membuat ini saya beberapa kali berubah setting kontur tanahnya, karena menyesuaikan dengan peta udara yang ada di penelitian Pak Blasius. Jadi ini pentingnya menunjukkan utamanya pada adik-adik, pada generasi muda, bahwa perang ini sungguh luar biasa. Perang yang tidak seimbang, tetapi dapat dimenangkan dengan yang jumlahnya sedikit, tapi dengan perencanaan yang lebih matang. Kita sekarang berada di penggalian, di ekskavasi pembelajaran utamanya untuk adik-adik sekolah, bahwa mendapatkan fakta sejarah itu tidak mudah. Kita jangan meremehkan fakta-fakta sejarah. Jadi contohnya seperti kerajaan Singosari itu rajanya siapa? Rajanya Ken Arok. Tahu dari mana? Tahu dari buku-buku, dari siapa? Dari guru-guru, dari siapa? Dari ini. Terus akhirnya ke siapa? Akhirnya adalah dari peneliti yang melakukan, salah satunya adalah ekskavasi penggalian. Nah, ini proses-proses teman-teman harus penggalian. Kenapa penggalian itu sampai bisa 5 tahun, 10 tahun itu? Untuk mendapatkan satu benda itu bisa 5 tahun, 10 tahun.
kenapa bisa begitu gitu. Jadi kalau adik-adik semuanya kesini baru tahu gitu. Jadi umpamanya ini contohnya, ini ada beberapa figur yang contoh itu jadi contoh seperti benda seperti ini yang sudah dibersihkan. Jadi kalau saat tumbuhan itu masih banyak tanah yang melekat ini, terus harus dibersihkan dengan kuas pelan-pelan biar tidak rusak, ya. Terus akhirnya sampai muncul kalau sudah begini baru diidentifikasi ini untuk fungsinya untuk apa, benda apa gitu. Ya. Jadi dengan begitu nanti adik-adik itu lebih menghargai pada sejarah, utamanya sejarah kita sendiri. Ya, ada terakota juga. Kita dengan studi begini kita melihat, kita bisa membayangkan kepandaian atau keahlian seseorang pada era zamannya. Ya, ini sudah masuk ke cerita-cerita Panji era Kediri, Mojopahit. Jadi barang-barang yang dihasilkan itu sudah seberapa maju. Jadi contohnya ini dari era Kanjuruan. Kanjuruan itu lebih tua dari Kediri gitu. Jadi tahun 700-an itu sudah bisa menghasilkan kendi semacam ini. Ada 3 ini yang dari Kanjuruan. Kanjuruan itu yang Candi Badut itu salah satu peninggalannya, Candi Badut. Jadi bayangkan sudah hampir berapa ya, 1000 tahun sudah bisa membuat figur seperti ini dengan pembakaran sekian derajat. Kalau orang sekarang, orang modern sudah 1000 tahun sekarang, ini tanpa belajar suruh membakar dan membuat figur ini akan kesulitan. Jadi kita bisa menilai sekarang kira-kira budaya kita ini tambah maju atau tetap atau mundur, ya. Dan kita terus ke era Kediri. Ini temuan-temuan Kediri. Kediri sudah ada besi, ya, mau tahun 1000, ya, kita Kediri. Dan ini Singosari, kita kenal dengan kendi susu. Kendi susu ini era Singosari. Dan ini juga saya temukan di daerah-daerah ASEAN, Vietnam sama Kamboja. Mereka mengenal kendi susu. Jadi sebetulnya saat era Singosari, Mojopahit itu dikenal di beberapa negara di ASEAN itu dari Mojopahit memang mempengaruhi ke sana, atau ini pengaruh sana yang dibuat oleh-oleh ke sini gitu. Jadi itu masih jadi bahan perdebatan. Tapi yang jelas kendi era Singosari berlanjut ke Mojopahit itu digunakan juga di beberapa daerah di ASEAN. Demikian juga cerita-cerita Panji yang digunakan juga di sana. Ya, ini hasil dari yang kita tempelkan ulang dari penggalian ini. Ini era Mojopahit. Sebetulnya sudah ada era besi, menggunakan besi. Jadi sudah sangat canggih sekali untuk era Mojopahit. Dan contohnya sekarang dengan kenapa tidak roboh gitu ya candi-candi itu, ternyata batu-batu candi itu bukan seperti sekarang bata-bata kotak-kotak itu. Kalau itu butuh semen yang gini, tapi itu adalah batu atau bata yang bentuknya itu saling mengikat. Jadi saling mengikat kemudian dikunci. Figur ini yang masih diteliti karena ada figur seperti figur seperti zodiak begini, ini masih dalam penelitian, ini temuan-temuan di daerah Ngantang gitu. Kemudian ada beberapa nah ini ada yang menyebut ini boneka mainan, ada yang menyebut ini adalah seperti bidak catur gitu untuk menata negara atau menata strategi saat perang. Jadi ada rumah, ada
perempuan, ada selir, ada permaisuri, kemudian ada ini apa, patirtan, ya itu celengan, kemudian bentuk-bentuk mode rambut. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu bagian kecil dari kearifan lokal zaman Mojopahit. Nah, seperti ini yang saya bilang, ini yang di bawah lantai di Mojopahit. Jadi sekarang ini mungkin kita kenal dengan yang di bawah itu ya, paving stone gitu ya. Seperti ini. Ini yang saya maksud tadi, bata untuk sumur. Jadi kalau sekarang mungkin bata, kalau bikin sumur ya bata itu terus dipaprasi gitu. Kalau dulu kalau mau bikin sumur ya bikin bata sumur. Ya, jadi dengan belajar ini semua itu sebetulnya kita punya lokal hero. Dan itu diakui Panji sebagai lokal hero, ada bukunya juga dari yang nulis dari Belanda. Jadi sebelum negara-negara adidaya itu adidaya itu semuanya bikin superhero masing-masing, Marvel segala macam itu sebetulnya kita punya, cuman kita tidak kenal gitu. Kita tidak kenal kalau masalah terbang, masalah belokkan besi, masalah semuanya kalah sama kita gitu. Cuman kita tidak kenal. Terus bagaimana sih cara mendekatkan terus jadi mencintai? Jadi anak-anak sekarang terus cinta, seneng, bangga gitu. Enggak, anak-anak sekarang izin deh. Ngomong hero-nya sendiri tuh jadi Pak. Ya, kita sekarang berada di ruang relief candi di seluruh Jawa Timur. Ini relief dan ini semua barang-barang dari beberapa candi. Ya, jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita ke candi itu jangan selfie aja, ya. Jangan motret-motret selfie terus nyegat bakso di depannya gitu, jangan gitu. Jadi sayang gitu loh. Candi itu dibuat luar biasa. Jadi seperti kita belajar membaca relief candi. Terus kok bisa sih ini pertemuan antara dewa sama ini pada malam hari, terus lo kok tahu kok malam hari segala macam kok tahu gitu. Itu ada figur-figur yang memunculkan itu. Ya. Jadi ada seperti kakak tua, ada pohon ini yang mengibaratkan itu bahwa itu malam hari. Ini adalah cara belajar membaca. Kalau sudah nyampe di sini, harusnya besoknya langsung ke candinya masing-masing. Ke Candi Jago yang paling dekat, Candi Kidal sini untuk belajar membaca. Ini saya lagi tak bongkar, Mas. Soalnya ini lagi renovasi gini. Ya, ini kita berada di ruang arkeologi bawah air. Jadi ini adalah temuan-temuan penggalian dari kapal yang tenggelam di Bangka Belitung, ya, di Laut Bangka Belitung. Jadi ini tinggalan kapal-kapal yang tenggelam di kapal-kapal Cina saat itu, kemudian diangkat oleh pemerintah Prancis dan diberikan ke pemerintah Indonesia, dan kita diberikan ada 100 ini untuk bahan pendidikan. Jadi ini sebetulnya ini adalah parameter gitu penguasaan budaya asli kita sendiri itu sangat lemah sekali. Ya, jadi kita tahu memang kita setting di sini mulai cara masak yang ada pakai kayu ini, biasanya kita tahu kayu itu cetek geni gitu. Jadi pertanyaannya anak-anak selalu, oh ini di dalamnya kayu ini ada anunya ya, ada selangnya LPG gitu, jadi untuk menghidupkan. Ya kita tidak nyalakan karena sama sekali tidak pernah tahu. Jadi pernah dibayangkan enggak kalau suatu saat teknologi itu down, teknologi itu tidak ada sama sekali, apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi dia pegang kayu ya sudah kayu gitu. Jadi tidak bisa, dia harus kayu digosok gini sampai keluar percikan api, itu tidak terbayangkan. Tapi di sini ini akan kita coba picu
ya, bagaimana kalau sama sekali bukan tidak ada teknologi, kalau umpamanya tersesat gitu ke satu hutan atau apa, harus hidup dengan caranya sendiri. Itu baru ini benda ini apa, fungsinya untuk apa. Jadi kalau boleh saya terangkan, ini adalah jebakan tikus hampir 100 tahun. Jadi 100 tahun yang lalu, kalau Malang sekarang 107 ya, ulang tahunnya 107, 100 tahun yang lalu itu sebelum ada Malang masih hutan lah, masih ini, itu sudah terpikirkan membuat teknologi mekanik loh. Ya, jadi ini jebakan tikus ini cara kerjanya begini. Ini diangkat begini, kemudian tali ini dimasukkan pada lubang ini dan di dalamnya diikatkan pada makanannya. Jadi tikus itu akan masuk di sini, makan di sini, makan makanannya ini. Kalau sudah makannya habis, ini akan lepas. Nah, kemudian yang ini sekarang, ini fungsinya apa? Jadi ini bendanya kurus sekali, jadi cuman ini sama ini. Tapi ini adalah mixer dan ini hampir 80 tahun di daerah pesisir. Ya, jadi mixer ini fungsinya makanannya ditaruh di bawah sini. Kemudian ini ada tali dua, jadi terus ditarik kanan kiri. Jadi sebelum ada listrik itu semua sebetulnya kreativitas itu sudah muncul. Ini berapa yang penting. Kemudian ini yang lainnya seperti nama waktu, ini untuk pengetahuan aja. Jadi apa, sirep wong, sirep bocah, ya, jago kluro, subuh, ini pengetahuan untuk yang dulu sebelum ada jam. Ya. Kemudian beberapa hal yang sekarang ini tidak diajarkan. Sudah tidak relevan lagi ya. Karena ini adalah mongso. Kapan waktunya hujan, kita harus menanam apa itu sebetulnya dulu sejak era diterangkan di era candi ini, di Candi Penataran, di Pendopo Teras itu disebutkan ini hasil cara mengolah itu penting sekali. Jadi Januari Februari itu waktunya hujan, jadi nanamnya harus yang biji-bijian atau segala macam gitu. Tapi sekarang kan hujan sama panas itu tidak tergantung pada musim gitu ya. Udah rusak ozonnya. Iya. Dia Mas, siap. Bikin museum depan yang nguling yang 3 lantai itu. Malang Tempo dulu. Engko iku wis wis maut iku wis. Engko tak terangno kan. Ya wis iki. Ayo ngomong durung udan kene ana namanya. Ini biasanya kita ada pertunjukan di sini ini ana. Kapan-kapan sampean kudu rene lek pas pertunjukan. Pas pertunjukan wayang air. Ya, wayang air.